Malam Romadi. Yes, Bang Dalu. Dulu. Siap Romo? Sehat Niki. Mau langsung kita mulai atau bagaimana Romo? Gun, derek mawon. Baik, baik. Romo, Bapak dan Ibu, saya selaku moderator pada pertemuan malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih karena perhatian dan juga kehadiran dalam ruang Zoom meeting ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Romo Adi Sabto sebagai Wakil Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mendalami bersama Romo Adi Sabto Wibowo tema yang ketiga. Tema yang ketiga adalah pembaharuan relasi dalam keluarga. Baiklah Bapak Ibu serta Romo, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Kami mohon bantuan dari Bapak Ignatius Subarjo untuk berkenan membuka pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Monggo Pak Barjo. Barjo mana nih Pak Barjo? Oh nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang boleh kami terima daripadamu. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama belajar dengan Romo Adi untuk semakin meneguhkan kami, membuka wawasan dan pengetahuan kami mengenai bagaimana membangun relasi dalam hidup bersama dalam keluarga. Kiranya kami bukakan hati dan pikiran kami, terkhusus Romo Adi, agar kami sama-sama semakin memantapkan dalam pelayanan dan juga dalam pewartaanmu. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo Adi, waktu dan tempat serta layar ini kami serahkan kepada Romo Adi. Dan nanti setelah penjelasan kita akan tanya jawab sampai kurang lebih jam 9. Terima kasih, Romo Adi, kami serahkan semuanya. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Selamat malam. Eh, hari Malam, ini, Pak Romo. malam ya, malam-malam. Malam, oh. Ya, hari ini apa kita akan mencoba untuk mendalami tema PKSN kita tentunya, terutama yang tema ketiga. Tapi sebentar saya mencoba untuk share screen dulu. Apakah bisa dilihat oleh Bapak Ibu share screen saya? Belum, Romo. Belum ya? Belum, oh. Sebentar, share screen. Oke. Nah, sekarang sudah bisa dilihat, G? Ye, Nah, Sudah ya. Ih, ampun. Baik, Bapak Ibu yang hadir di ruang belajar bersama Kitab Suci ini, eh, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin merangkai semua permenungan kita, semua bahasan kita tentang eh, tema yang ketiga, pembaruan relasi dalam keluarga ini dalam sebuah kerangka doa yang yang biasa digunakan oleh para rahib, yakni metode berdoa dengan kitab suci yang disebut dengan Lexio Divina.
Mungkin bagi Bapak Ibu, metode ini itu menjadi metode yang biasa dan sudah dikenal. Sebutan Lexio Divina itu berasal dari bahasa Latin Lexio dan Divina. Lexio itu berarti pembacaan, bacaan, sedangkan Divina itu berarti ilahi. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Lexio Divina adalah pembacaan ilahi atau membaca sesuatu yang bersifat ilahi. Lho disuruhkan mau nek digalaki nesu. Nah, niku malah badhe nesu niku. Piro lho. Awalnya, pada awalnya Lexio Divina adalah kesanggupan praktis yang mesti dimiliki oleh setiap rahib tan Halo? Ya, ya, ya. Udah masuk. Halo Bapak Ibu, masih dengar suara saya? Masih Romo. Oke. Masih. Masih, Di masih. awalnya Lexio Divina itu adalah sebuah kesanggupan praktis yang mesti dimiliki oleh setiap rahib tanpa metode yang tetap. Lama-kelamaan Lexio Divina ditilik secara lebih detail dengan mempertimbangkan unsur-unsur penting di dalamnya sehingga menemukan sebuah metode tetap. Metode yang tetap itu kemudian dirinci oleh Guido II, seorang rahib Kartusian. Ia membuat penjelasan yang sistematis atas metode Lexio Divina ini. Menurut Guido II, ada 4 anak tangga kegiatan rohani untuk mencapai surga. Gambaran ini didasarkan pada mimpi Yakub di Betel, Kejadian 28, 12 sampai 19, di mana Yakub waktu itu bermimpi ada anak tangga menuju ke surga. Keempat anak tangga itu adalah sebagai berikut: Lexio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Secara singkat, gambarannya seperti ini. Lexio itu membaca, yang artinya membaca, adalah hal pertama dalam Lexio Divina. Kegiatan utama di sini adalah membaca teks kitab suci. Tujuannya ialah supaya kita mengerti apa yang dikatakan teks kitab suci itu. Dengan membaca dengan jelas, perlahan-lahan dan lantang, kita menempatkan sabda Allah di mulut kita, seperti menempatkan makanan pada mulut kita. Jadi Lexio yang artinya membaca ini adalah tahap awal di mana kita diajak untuk membaca kitab suci dan hal-hal yang bisa membantu kita memahami teks dan konteks kitab suci itu. Baru setelahnya kita masuk kepada tahap atau anak tangga yang kedua, yakni meditatio. Setelah melalui proses membaca, kita melangkah ke tahap berikutnya, yakni meditatio. Dalam tahap ini, kita berusaha menemukan relevansi teks kitab suci itu bagi diri kita. Apa yang dikatakan teks kepada kita saat ini, di sini, tempat ini. Maka dari membaca, kita dibawa untuk masuk kepada kata Tuhan dalam teks itu apa untuk kita. Setelah meditatio, kita masuk ke langkah ketiga, anak tangga ketiga, yakni oratio. Langkah ketiga ini adalah doa sebenarnya. Jika kita menyimak seluruh proses, sebetulnya sejak awal Lexio Divina sudah ada doa atau suasana doa. Namun yang diutamakan pada tahap ini adalah kita berusaha mengungkapkan doa-doa kita berdasarkan bacaan dan renungan kita tadi. Jadi setelah kita membaca, kita merenungkan Tuhan berkata apa melalui teks yang kita baca untuk kita, lalu kita ungkapkan dalam doa. Dan tahap terakhir atau anak tangga keempat adalah contemplatio, yang berarti, maaf ini ada pertanyaan, materinya belum di slideshow ya Romo, apakah materinya sudah bisa terbaca? Tidak full screen Rama. Itu tampilannya Apa tidak? belum full Oh screen. iya. Tampilannya tampilan 2 slide itu loh Rama. Oke, sebentar. Baik, baik, baik. Coba Romo diklik di display setting terus duplicate.
Display setting, duplicate. Sebentar. Oke. Sebentar. Sekarang sudah? Udah Romo. Apa sudah ya? Itu tadi 4 tahapan dalam kita mencoba untuk berdoa, metode doa yang berlandaskan dengan kitab suci. Jadi ada satu metode doa yang sering digunakan oleh para pembaca kitab suci, terutama para rahib, itu dengan cara Lectio Divina. Di sana menurut Guido 2 ada 4 anak tangga: Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Nah, dari sini kita hendak mencoba untuk memahami tema kedua kita. Tentu tahap pertama adalah Lectio atau membaca. Maka, kalau Bapak Ibu membuka dalam buku PKSN Panjenengan, itu di sana ditulis bahwa pertemuan ketiga itu berfokus bertemakan pembaruan relasi dalam keluarga yang kita mau belajar dari kitab Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai 16. Maka kita perlu dulu, rasa saya, untuk memahami secara singkat siapakah Maleakhi itu. Nah, sebenarnya apa yang sudah dibukukan oleh Komisi Kitab Suci dalam buku tersebut, kita bisa mencari sedikit banyaknya dalam buku PKSN yang bisa di barcode lewat yang ada di sebelah saya ini. Kita sedikit akan melihat siapakah Maleakhi itu. Ada 3 hal yang hendak bersama kita lihat tentang Maleakhi ini. Pertama, tentang kondisi sosial religiusnya, lalu melihat jati diri Maleakhi sendiri, lalu nubuatan Maleakhi itu apa saja. Pertama, kita mau melihat kondisi sosial religius di mana Maleakhi ini hidup dan kemudian bernubuat. Kondisi sosial religius pasca pembangunan Bait Allah. Kalau Bapak Ibu mengikuti dalam pertemuan 1 dan 2, kita belajar dari Nabi Zakaria. Dari Nabi itu sebenarnya ia memiliki nubuatan untuk memberi semangat kepada umat Israel yang boleh pulang ke tempat aslinya, ke tempat mereka berasal untuk membangun kembali Bait Allah. Maka latar atau situasi di mana Maleakhi hidup di sini adalah setelah Bait Allah kedua selesai dibangun, kurang lebih sekitar 515 sebelum Masehi. Kehidupan rohani umat Yahudi mengalami kemerosotan. Ketika zaman Zakaria, waktu mau membangun, mereka ogah-ogahan. Lalu Zakaria memberi semangat hingga akhirnya jadilah Bait Allah itu dibangun kembali. Setelah Bait Allah itu ada, semangat mereka untuk menekuni hidup rohani itu malah merosot atau menurun. Para Lewi dan imam mengalami kesulitan ekonomi karena waktu itu umat tidak lagi memberi persembahan. Kemerosotan rohani yang kedua dilihat dari bagaimana umat Israel yang sudah pulang dan memiliki Bait Allah itu tidak mau untuk menghargai peraturan di hari Sabat. Di mana dalam hari Sabat itu memang waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, dan berbagai kegiatan yang bersifat tidak untuk Tuhan itu harus dihentikan. Tetapi di zaman
Maleaki ini mereka malah melanggar peraturan itu dengan tetap beraktivitas, terutama tentang perdagangan dan pekerjaan lainnya. Dan yang lebih berat lagi bagi Maleaki yang nantinya kemudian ia akan menegur secara keras adalah terjadinya perkawinan campur antara orang-orang Yahudi, laki-laki tentunya, dengan perempuan-perempuan asing, entah dari Asdod, Amon, ataupun Moab. Hal ini memang akan mengancam identitas dan iman umat di sana. Di zaman Maleaki, itu kita kenal sosok bernama Nehemia yang dipercaya sebagai gubernur yang kemudian melihat situasi yang demikian itu, Nehemia sebagai eh, kepala negara, katakanlah bikinan dari negara yang menjajahnya atau sering disebut dengan gubernur, itu mengambil tindakan tegas. Yang pertama, menutup gerbang kota pada hari Sabat. Karena dinilai bahwa orang-orang Yahudi ini sudah lupa peraturan hari Sabat, mereka tetap melakukan kegiatan seperti tidak ada hari Sabat. Maka kemudian salah satu hal yang ditempuh oleh Nehemia adalah dengan menutup gerbang kota pada hari Sabat dengan tujuan orang-orang dari luar tidak bisa berdagang ke dalam. Lalu ia juga menyadari bahwa ada ketidakberesan dalam pengaturan keuangan di bendahara Bait Allah. Maka ia kemudian mengatur ulang bendahara Bait Allah supaya semuanya kemudian dapat berjalan dengan baik kembali. Dan akhirnya memerintahkan perceraian terhadap perempuan asing demi menjaga kemurnian iman. Jadi tegas sekali Nehemia ini. Dia meminta orang-orang Yahudi yang sudah menikah hidup bersama dengan orang-orang asing di luar keturunan Yahudi itu untuk diceraikan. Sehingga mereka bisa menjaga kemurnian iman mereka. Nah, siapakah Nabi Maleaki ini? Nama Maleaki itu berarti utusanku. Dan disinyalir ini bukan nama seorang pribadi. Ya, jadi Maleaki ini bukan nama seseorang seperti katakanlah saya Adi gitu. Tidak, tetapi ini disinyalir bukan sebagai nama orang atau nama pribadi. Ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan Nabi Maleaki ini adalah Imam Esra. Karena waktu itu Nehemia bersama dengan Imam Esra itu yang prihatin terhadap keadaan umat kala itu yang mengalami kemerosotan hidup rohani bahkan sampai mengkhianati kemurnian keyahudian mereka dengan menikahi bangsa asing dan berimbas pada penyembahan berhala. Maka Imam Esra ini sebagai pemimpin rohani dan juga Nehemia sebagai pemimpin politis itu memiliki visi yang sama dan juga untuk memerangi hal itu. Maka ada dugaan bahwa yang disebut Nabi Maleaki adalah Imam Esra di zaman Gubernur Nehemia. Nubuat Maleaki terjadi antara tahun 515 sampai 445 sebelum Masehi. Sebelum larangan resmi perkawinan campur oleh Nehemia. Maka bisa kita lihat bahwa nubuatan Nabi Maleaki ini itu terjadi setelah Bait Allah itu berhasil dibangun kembali sampai kepada sebelum Nehemia sebagai gubernur atau pemimpin politik ini mengeluarkan larangan resmi perkawinan campur antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, nubuatan Maleaki apa yang dia lakukan? Maleaki dalam mencoba untuk memberikan nubuat atau arahan kepada umat Yahudi yang merosot keinginannya, ketertarikannya untuk mengalami
kegembiraan rohani itu oleh Maleaki dijabarkan dulu. Keadaannya bagaimana? Jadi Maleaki melihat bahwa korban persembahan yang diberikan oleh umat itu mulai tidak pantas, tidak layak. Biasanya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini kalau mau memberikan persembahan itu pasti yang terbaik. Dan itu pula yang terjadi ketika awal-awal di mana mereka bersemangat untuk membangun bait Allah. Tetapi setelah bait Allah terjadi, hal yang terjadi malah sebaliknya. Roti yang diberikan juga roti yang sudah cemar, binatang yang diberikan juga tidak sesuai dengan aturannya atau yang cacat, dan sebagainya. Malayaki juga melihat bahwa para imam dalam mengajarkan ajaran iman itu menyesatkan dan kemudian membuat umat tersandung. Lalu persembahan persepuluhan diabaikan, menyebabkan para pelayan bait Allah seperti Lewi dan penyanyi dan sebagainya itu harus mencari nafkah sendiri. Dan kalau mereka sudah mencari nafkah sendiri, otomatis pelayanan-pelayanan di sekitar bait Allah pun akan terhambat. Lalu terjadinya perceraian dan perzinahan merajalela, dan sebagai imbasnya adalah perkawinan campur mengancam jati diri umat sebagai bangsa pilihan Allah. Itu beberapa nubuatan Maleaki. Ada korban persembahan tidak layak, para imam mulai mengajar tidak membuat umat tercerahkan, tetapi justru tersesatkan. Lalu ada persembahan persepuluhan yang diabaikan, perceraian dan persinahan merajalela, bahkan perkawinan campur dengan orang-orang non-Yahudi pun terjadi, dan akhirnya terjadi pelecehan terhadap tempat-tempat doa mereka karena mereka mulai menyembah dewanya istrinya dari yang asing itu. Maka dari situ, melihat situasi yang demikian, Maleaki mengajak umat untuk pertama bertobat dan kembali kepada Tuhan. Menyadari apa yang salah, yang sudah diperlihatkan secara sangat detail oleh Maleaki. Lalu dari kesalahan-kesalahan itu diajak untuk kembali kepada kasih Allah. Kepada para imam dan juga umat juga diajak untuk menjaga pengetahuan dan ajaran yang benar, yang tidak menyesatkan. Lalu Maleaki juga mengajak umat untuk takut akan Tuhan, karena itu akan membawa berkat dan kebahagiaan. Nah, ini secara sederhana saya mencoba untuk membuat secara sederhana pula, semoga bisa dipahami bagaimana dari Zakaria menuju ke zamannya Maleaki. Jadi settingan atau latar belakang historis Zakaria dan Maleaki itu terjadi tahun 538 sebelum Masehi, di mana mereka boleh pulang untuk mendirikan kembali bait Allah. Maka bisa kita baca dari Esra 3 ayat 1, bahwa kepulangan mereka itu dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua untuk kembali ke tanah terjanji dan membuat bait Allah kembali. Zerubabel sebagai pemimpin politik, sedangkan Yosua sebagai pemimpin rohani. Mulanya memang bersemangat, tetapi dalam Esra 4 kita menemukan bahwa ada beberapa kendala yang dialami orang-orang Yahudi yang akhirnya mempengaruhi semangat mereka dalam membangun bait Allah, yakni kekeringan yang melanda di sekitar bangsa Yahudi yang sudah pulang dari pembuangan itu, sehingga perekonomian menjadi tidak baik. Karena perekonomian menjadi tidak baik, lalu kemudian kewajiban-kewajiban yang mesti dipersembahkan di bait Allah itu mulai berkurang. Bahkan mereka mulai disibukkan dengan perkara mereka sendiri, sehingga mulai ada ketergangguan di sana. Selain itu juga diganggu oleh orang-orang Samaria yang mencoba terlibat dalam pembangunan bait Allah, tetapi justru memang membuat semuanya tidak berjalan dengan baik. Maka di sana kemudian muncullah
Nabi Hagai dan Sakaria yang memberi semangat sehingga pembangunan Bait Allah bisa lanjut dan selesai tahun 515 sebelum Masehi. Sakaria sendiri setelah pembangunan Bait Allah, Tuhan kembali ke Sion, membawa orang Israel pulang, mereka hidup tentram. Umat memperhatikan hidup mereka, bertobat dan berlaku adil. Ini yang dikatakan oleh Sakaria, bahwa ia bernubuat ketika Bait Allah itu selesai dibangun, maka Tuhan itu akan kembali tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Hal ini akan berakibat pada hidup sejahtera dan tentram bagi bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih itu. Dan ini ternyata mampu untuk membuat semangat umat kembali untuk bersatu membangun Bait Allah sampai selesai. Sedangkan kalau kita lihat setelah Bait Allah selesai dalam kitab Nehemia diceritakan kemerosotan hidup rohani bangsa Israel. Bait Allah sudah jadi, tapi kok hidup rohaninya malah merosot. Umat mulai tidak memberi persembahan kepada Bait Allah, pengurus Bait Allah, sehingga Lewi bekerja di ladang, lalu ibadah dilalaikan. Lalu umat juga mengabaikan hukum Sabat, mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa seakan tidak mengenal peraturan Sabat. Dan terjadilah perkawinan campur dengan perempuan asing. Sehingga kemudian Maleaki memberi kecaman untuk para imam, di mana diajak untuk mengajar dengan benar dan memberi persembahan yang benar. Umat tidak memberikan persembahan, imam dan Lewi harus bekerja. Perceraian, perzinahan, perkawin campur, ia juga menyerukan pertobatan, ingatkan Israel untuk takut akan Tuhan. Nanti dalam Nehemia 12:44, ia selaku pemimpin politis, gubernur, menarik persembahan dari umat, melarang orang bekerja pada hari Sabat, lalu memulangkan istri atau perempuan asing. Sehingga nanti ternyata di sana terjadi pembaruan keagamaan oleh Nehemia pada tahun 445 sebelum Masehi. Nah, setelah kita mengerti, membaca secara leksio tentang siapa itu Maleaki bersama dengan konteks historisnya, apa yang ia nubuatkan, kita mau masuk untuk membaca bersama Maleaki 2, 10-16. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau membantu saya membaca Maleaki 2, 10-16 ini. Monggo, bila ada yang mau. Oh, Bapak Ibu yang berkenan membacakan. Oh, mungkin Pak Hernanda saja. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Namun, Lanjut. lanjut. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu,
yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Masih, Pak. bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Oke. Baik, terima kasih Pak Hernanda. Sama-sama, Romo. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah tadi kita membaca berkaitan dengan siapakah itu Maleaki, lalu kita mencoba memfokuskan diri pada Maleaki bab 2 ayat 10 sampai 16. Di mana di sana kalau kita mencoba untuk meringkas, saya menemukan bahwa dalam keyakinan bangsa Yahudi kala itu, mereka memandang Allah mereka itu sebagai Bapa dan Pencipta. Orang Israel mengakui bahwa mereka memiliki satu Bapa dan satu Pencipta, yaitu Tuhan. Maka perkataan di awal ayat 10 ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa bangsa Israel itu adalah satu keluarga rohani, dipersatukan oleh hubungan istimewa dengan Allah sendiri. Itu yang kita dapati, yang saya dapati ketika membaca ayat 10 dalam uh, Maleaki bab 2 ayat 10 sampai dengan 16. Relasi ini seharusnya mendorong mereka untuk hidup dalam kesetiaan satu dengan yang lain dan saling menghormati satu dengan yang lain. Selayaknya hidup dalam rumah tangga seharusnya, karena mereka juga satu keluarga rohani, mereka itu harus setia satu dengan yang lain dan juga harus saling menghormati satu dengan yang lain. Yang dilihat oleh Maleaki, terutama yang terjadi di tengah jemaat kala itu, adanya kemerosotan rohani, adanya perkawinan campur, bahkan sampai menyembah dewa-dewa dari istri asingnya, itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap perjanjian. Maleaki menegur umat karena mereka berkhianat satu sama lain, menajiskan perjanjian nenek moyang mereka. Dua bentuk pengkhianatan yang saya dapatkan dalam Maleaki 2, 10 sampai 16 itu adalah: pertama, menajiskan tempat kudus dengan menyembah berhala bersama istri asing. Dan yang kedua, menjadi suami anak perempuan ilah asing, yang berarti menyatu dengan penyembah berhala. Dengan menikahi perempuan-perempuan asing yang non-Yahudi, otomatis mereka juga kemudian menyembah dewa-dewa perempuan asing itu. Dan ternyata itu tidak hanya menyakiti dan berkhianat terhadap janji pada Allah, tetapi juga pengkhianatan itu terjadi antar mereka sendiri, yang disebut Maleaki sebagai istri di masa mudamu atau istri seperjanjianmu. Lalu dikatakan pula di sana, ketika
mereka itu memberikan persembahan kepada Allah dan Allah justru seakan mengabaikan persembahan itu. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu, lalu kamu bertanya, karena apa? Mezbah yang basah oleh air mata, itu yang saya tangkap karena mereka menangis bahwa rasa mereka Tuhan itu mulai tidur atau berpaling muka. Tuhan menolak persembahan umat karena mereka bukan barangnya atau harganya atau bentuknya yang membuat Tuhan menolak persembahan itu, tetapi karena sikap mereka yang mengkhianati istri masa muda mereka dan akhirnya memilih untuk menikahi perempuan asing. Mereka menangis di mezbah, tetapi Tuhan tidak berkenan karena ketidaksetiaan dalam perkawinan. Inilah yang ditangkap oleh Maliaki yang menjadi sebab mengapa Tuhan itu pada akhirnya tidak memperhatikan bangsa pilihannya itu. Bukan karena mereka memberi sesuatu yang kurang pantas atau apapun, tetapi karena justru mereka secara terang-terangan dan sangat luar biasa menolak untuk setia dalam hidup perkawinannya. Maka di sini Maleaki itu memandang bahwa sikap mereka yang mengingkari perjanjian suci dalam perkawinan itu tidak hanya sekedar kontrak sosial untuk hidup bersama, berdinamika bersama, tetapi ada nilai-nilai yang lebih dalam, tinggi, dan suci di balik perjanjian perkawinan itu, yakni kesetiaan Allah kepada bangsanya. Atau kalau saat ini kita membahasakan kesetiaan Allah kepada gerejanya. Itulah yang dilihat oleh Maleaki sehingga ia bisa mengatakan, ini loh sebabnya Allah tidak mau memalingkan wajah kepadamu, bukan karena persembahanmu yang kurang menarik, tetapi justru yang diinginkan Allah tidak hanya bentuk yang bisa kamu berikan, tetapi bagaimana hidupmu sendiri, itulah sebuah persembahan. Dan ketika kita memperlakukan hidup kita ini dengan tidak setia, entah tidak setia dalam bentuk apapun, tetapi dalam konteks Maleaki ini adalah pada istri masa mudanya, istri pertamanya, maka itu sudah menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah sendiri. Maka di sana juga ditemukan Maleaki mencoba melihat ada tujuan ilahi dari perkawinan yang terjadi di bangsa Israel kala itu. Tuhan menghendaki keturunan umat Allah lahir dari perkawinan yang kudus. Perkawinan antar umat Allah bertujuan melahirkan generasi yang percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu, kesetiaan dalam keluarga menjadi bagian dari kesetiaan kepada Allah. Maka ada sesuatu yang mengatasi kontrak sosial dalam perjanjian nikah. Sesuatu itu adalah Allah menghendaki supaya umatnya itu setia pada perjanjian yang sejak awal diadakan oleh Allah dengan bangsa pilihannya itu. Maka ketika terjadi ketidaksetiaan dengan menikahi perempuan asing, yang dikhawatirkan Allah terjadi rasa saya, yakni mereka mempunyai anak-anak yang tidak setia kepadanya. Sedangkan Allah menghendaki
keturunan umat Allah itu lahir dari perkawinan yang kudus yang mampu menjaga kesetiaan untuk percaya kepadanya. Maka di sana dikatakan dapat ditegaskan oleh Maleakhi bahwa Maleakhi menyampaikan bahwa Tuhan membenci perceraian, terutama yang dilakukan demi menikahi perempuan asing atau perempuan yang tidak asli Yahudi, atau lebih khususnya perempuan yang tidak sama sekali mengenal dan menerima Allah orang Yahudi. Perceraian adalah bentuk pengkhianatan, baik terhadap pasangan maupun terhadap Allah. Tuhan menghendaki umatnya menjaga diri dan tidak berselubungkan kekerasan atau ketidaksetiaan. Maka Tuhan itu sebenarnya membenci ketidaksetiaan. Sampai saat ini, Bapak Ibu, kita sudah akan memasuki ke tahap meditatio. Tahap meditatio ini berarti kita mencoba untuk melihat dari yang sudah kita bersama baca, bersama renungkan tadi, apa maksud Maleakhi ditetapkan pada kehidupan kita pribadi saat ini. Kita hendak mencari Maleakhi itu hendak bernubuat apa untuk hidup kita saat ini, terutama berkaitan dengan ketidaksetiaan. Bagaimana saya berlaku dengan suami saya? Apakah ada ketidaksetiaan di sana? Atau pada istri saya? Apakah saya sudah berlaku setia terhadap istri saya, terhadap suami saya, terhadap anak-anak saya? Setia itu bisa berarti melakukan dengan sepenuh hati apa yang perlu dilakukan, yang selama ini mungkin kita pandang monoton dan melelahkan, tapi itu sangat penting bagi suami kita, istri kita, anak kita. Apakah kita setia? Karena ketidaksetiaan itu tidak hanya dalam perkara kemudian terjadi perceraian bagi saya, tetapi justru mulai dari hal-hal yang kecil, dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat diharapkan oleh suami atau oleh istri atau oleh anak-anak kita. Kita mulai lupa, kita mulai malas untuk melakukan setia pada hal-hal kecil itu, sehingga bisa memicu kepada hal-hal yang lebih besar. Maka dalam tahap meditasio ini kita hendak bertanya pada diri kita. Setelah kita membaca Maleakhi 2:10-16, di mana Maleakhi menggarisbawahi ketidaksetiaan itu adalah hal yang paling tidak disukai Allah. Dalam tahap meditasio ini kita hendak melihat apakah ada ketidaksetiaan kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, atau terhadap anak kita. Atau kita bisa menyebutkan tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri untuk setia. Tantangannya apa aja? Media sosial kah? Atau hal-hal yang lain? Terus jelaskan bagaimana mengatasi tantangan itu. Lalu usaha yang dilakukan untuk menjadi setia dalam rumah tangga. Dan saya menambahkan tentunya renungan ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih sampai detik ini setia, tapi juga mungkin yang sudah mengalami atau dalam situasi ketidaksetiaan. Bagaimana memperbaiki ketidakbaikan akibat ketidaksetiaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita bisa berbagi atau bertanya satu dua hal yang mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini perlu tanyakan sebelum nanti kita beralih kepada tahap selanjutnya, yakni oratio dan
kontemplatio. Matur nuwun berkah dalam. Baik, terima kasih Romo Adi yang sudah mencoba memberikan inspirasi kepada kita dengan metode yang menarik sekali. Ada lexio, ada meditasio, ada orasio, dan juga kontemplasio. Secara pribadi memang saya menjadi lebih dimudahkan untuk memahami teks-teks yang ada. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing dari Bapak Ibu, mumpung ada Romo Adi. Monggo Bapak Ibu, apakah resen ataukah mungkin bisa menulis di obrolan, kami persilahkan. Ini sepertinya sepi-sepi semua nih Romo. Mungkin Syukurlah karena berarti. karena penjelasannya Romo bagus, runtut ini ya. Jadi tercerahkan. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan berkaitan dengan materi dan juga langkah-langkah yang ditawarkan oleh Romo. Dan temanya menarik sekali karena kita diajak bersama-sama untuk memperbaharui relasi dalam keluarga khususnya. Tadi Romo juga menambahkan tantangan itu perbaharuan relasi itu bukan hanya dalam keluarga tapi mungkin juga tantangan-tantangan kehidupan ini. Monggo siapa? Bapak Ibu, kami persilahkan. Kalau tanya yang tidak langsung itu boleh. Oh, monggo Bu Amber, dipersilahkan. Ye. Masih Sugeng dalam dalu, konteks kitab suci nih, Bu Amber. nggih, sugeng Ya. dalu, sugeng Romo kalian Bapak Ibu sedaya. Itu saya mau mengatakan hal-hal yang perkawinan Katolik perkawinan yang tidak diizinkan oleh agama Katolik. Itu kayaknya ada di pertemuan 3 nanti. Sebagai pertama kita. Iya. Apa nih Romo jawabannya? Yang Maksudnya, menghalang, maksudnya gimana Ibu? Perkawinan yang dihalangi, yang tidak diizinkan oleh agama Katolik. Jadi perkawinan yang tidak tidak diizinkan diizinkan oleh Tapi agama oleh Katolik. kadang dilanggar, kayaknya kadang-kadang ada yang melanggar gitu loh. Iya, Mungkin iya. halangan perkawinan kali Ibu. Jadi Nah, perkawinan mungkin itu ya, halangan perkawinan mungkin ya. Ya, nggih, halangan perkawinan, nggih. halangan dan Oh ya, rintangan perkawinan. oke. Monggo Romo. Satu-satu aja Oke, nih Romo. kalau Bapak Ibu mau melihat halangan-halangan perkawinan, itu sebenarnya sudah ada dalam kitab hukum kanonik. Ada beberapa yang membuat perkawinan itu tidak bisa dijalankan. Sebagai contohnya adalah sudah terjadi perkawinan sebelumnya. Maka pernikahan kedua itu tidak akan bisa dilaksanakan sebelum perkawinan pertama itu diselesaikan. Itu namanya halangan ikatan perkawinan. Lalu juga ada eh, halangan lain yang bersifat eh, ilahi. Contohnya bisa dikatakan apa itu laki-laki atau perempuan yang tidak bisa punya anak, impotensi, itu juga bisa menghalangi terjadinya perkawinan karena hal itu juga akan menutup kemungkinan untuk sejahtera suami istri dan juga keterbukaan terhadap adanya keturunan. Selain halangan ikatan perkawinan, ada halangan pernikahan sedarah, ada macam-macam halangan Ibu. Nanti bisa panjenengan baca, lihat, dan renungkan di kitab hukum kanonik, terutama tentang halangan perkawinan. Yang tentunya tidak bisa dilangsungkan kalau ada halangan itu. Ada yang memang bisa didispensasi, ada yang tidak bisa
ada yang cukup dengan mohon izin, tetapi ada yang benar-benar tidak bisa dilangsungkan. Jadi ada tingkatannya dalam halangan-halangan perkawinan itu. Yang bisa mohon izin tuh misalnya yang seperti apa, Mo? Contohnya yang mohon izin perkawinan antara laki-laki Katolik dengan perempuan gereja Protestan. GKJ katakanlah itu bisa dengan izin. Kalau yang dispensasi itu ada misalkan perkawinan eh, beda agama, Katolik mendapat Islam, Katolik mendapat Buddha, itu perlu dispensasi. Begitu Ibu. Oke, matur nuwun, Mo. Iya. Mic-nya dihidupkan dulu Pak Hernanda. Jadi, Romo ini ada pertanyaan dari Ungaran. Romo tadi dikatakan umat Allah menikah dengan suku lain. Dalam konteks zaman sekarang, umat yang menikah dengan keyakinan atau agama lain, bagaimana Romo? Ini hampir senada tadi Romo, sudah dijelaskan Romo. Monggo Romo. Baik, terima kasih. Eh Sebenarnya yang hendak dituju, dinubuatkan oleh Malayaki adalah berkaitan dengan kesetiaan umat kepada Allah. Jadi gambaran sederhananya seperti ini. Zaman itu, ketika orang-orang laki-laki Yahudi ini itu menceraikan istrinya yang pertama, yang sesama Yahudi, lalu menikah dengan istrinya yang kedua, yaitu perempuan asing, tidak non-Yahudi, tidak Yahudi. Mereka itu tidak hanya menikahi wanita itu, tetapi juga menjadi penyembah atas dewa-dewa perempuan itu. Nah, di sini kan ada ketidaksetiaan terhadap perjanjian yang sejak awal mula itu dijanjikan oleh Allah. Ketika umat setia pada Allah, maka Allah akan juga selalu menjadi penolong mereka. Meskipun dalam kenyataannya bangsa Yahudi seringkali tidak setia, tetapi Allah selalu mengampuni melalui para nabi sampai berpuncak pada Yesus sendiri. Nah, dalam konteks sekarang, eh, kemudian ada beberapa halangan perkawinan yang memang tidak ada yang bersifat itu ilahi, tetapi juga ada yang bersifat hukum. Ilahi itu seperti contohnya tadi, pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu eh, kalau masih sedarah dari ayah dan ibu yang sama ya tidak boleh dan sebagainya, itu beberapa halangan yang memang tidak ada yang tidak bisa dimintakan dispensasi atau juga tidak bisa dimintakan izin baik kepada uskup maupun kepada ordinaris wilayah masing-masing. Nah, eh, maka di sini ada perbedaan apa ya kalau saya bilang yang sebenarnya diajak oleh Malayaki untuk direnungkan itu justru bukan apa ya, bukan perkawinan-perkawinan di luar kita yang bermasalah gitu. Atau adakah hal-hal yang dilarang gereja untuk dinikahi? Suku mana yang tidak boleh dinikahi? Tetapi justru permenungan ini ingin mengajak kita lebih dalam melihat sejauh mana kita berlaku tidak setia pada Allah, terutama dalam hidup berumah tangga, dalam hidup keluarga. Sebagai contoh, dulu saya itu ketika waktu masih SMP, itu setiap hari diajak ayah untuk misah. Lalu ketika saya mulai melanggar kesetiaan itu untuk tidak misa harian, ayah saya mulai kerasa dan mulai marah-marah karena terjadi ketidaksetiaan dari anak kepada bapaknya mungkin. Nah, ketidaksetiaan apa yang sebenarnya itu kecil, tetapi tidak kita sadari dan nanti bisa berakibat pada hal yang besar. Contohnya beberapa kasus perkawinan terjadi
Yang laki-laki itu orangnya asal menaruh barang dan yang perempuan itu sangat rapi. Suatu ketika hanya perkara berawal dari perkara jongkat bisa sampai pada usaha untuk menganulasi atau membatalkan perkawinan. Padahal itu bisa kita lebih lihat bersama, oh tidak, mulai ada ketidaksetiaan apa di sana yang perlu kita perbarui bersama dan sebagainya. Itu yang hendak diajak oleh Komisi Kitab Suci, Keuskupan untuk kita renungkan terutama dalam pertemuan ketiga ini, pembaruan relasi dalam keluarga menurut Maleakhi 2:10 sampai 16. Begitu, Tulun. Selamat malam, Romo. Ye. Ya, saya Riwanto dari Sampangan. Anu aja eh, memberi sedikit eh, tambahan. Saya memang sudah pernah baca tentang Lexio Divina ini, tapi dengan penjelasan Romo ini akan jadi lebih jelas. Terkait dengan meditasio tadi ya, ada aspek yang melakukan meditasi itu harus jujur, terbuka, dan mempunyai motivasi yang benar. Karena kalau saat melakukan Lexio Divina, motivasinya nggak benar, bukan motivasi bersatu, tapi motivasi pecah, pasti itu akan memberikan pemahaman yang berbeda. Saya kira sangat penting. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran dalam keluarga, ya kita harus motivasinya adalah perdamaian dan bersatu lagi. Tapi kalau motivasinya sudah pengen pecah, itu penilaian dalam meditasi itu bisa berbeda. Ini ada masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak, masukan bagus sekali, bisa menjadi catatan besar kita bersama dalam memasuki tahap meditasi. Oh, memang kita diajak untuk satu, terbuka dan jujur Jujur, ya. terhadap diri kita sendiri sehingga kita bisa dibaca oleh yang ilahi. Jadi ternyata Lexio Divina itu tidak hanya kita membaca sesuatu yang ilahi, tetapi kita membiarkan yang ilahi itu membaca kita. Ya, kita, betul. Gitu. Jadi, matur nuwun, Pak. Baik, ini ada yang resen pada Pak Ferry. Monggo Pak. Pak Ferry, efek Ferry. Resen. Oh, ya. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Kalau yang menikah dari Katolik menjadi murtad, itu bagaimana, Romo? Mm-mm. Bagaimana ya? Kalau orang Katolik yang menikah, oh maksudnya orang Katolik yang kemudian menikahi perempuan Kemudian eh, murtad. beragama lain lalu keluar dari kekatolikan gitu ya maksudnya ya. Iya, maksudnya Oke, mungkin begitu. ya itu berarti di sana terjadi ketidaksetiaan iman yang kalau menurut kaca pandang Maleakhi terjadi ketidaksetiaan iman si laki-laki ini. Karena kemudian dia menyembah bukan kepada Allahnya, yakni Yesus, tetapi menjadi berubah yang ia sembah. Ya, itu yang hampir mirip dengan yang terjadi di zaman Maleakhi. Bahwasanya ketika ada laki-laki Yahudi, pasti juga beragama Yahudi, lalu ia menikahi bangsa asing, non-Yahudi, ia kemudian menyembah berhalanya Yahudi. Itu sama saja dengan laki-laki Katolik atau perempuan Katolik, katakanlah, kemudian menikah dengan yang tidak Katolik di luar gereja Katolik, kemudian menganut agama yang non-Katolik, terjadi ketidaksetiaan di sana. Itu bagi saya merupakan salah satu contoh ketidaksetiaan Bapak Ibu, bukan bagaimana ya, bagaimana kita kemudian bisa mengusahakan, bisa menemani mereka-mereka yang mengalami situasi yang demikian. Adanya Nabi Maleakhi kala itu, kan dia tidak mau menghukum bangsa Israel, tapi mengingatkan kembali hal-hal yang perlu ia perhatikan, yang sudah ia lakukan, yang mungkin ia tidak tahu dan
tidak sadari. Fungsi nabi itu ketika umatnya baik, ia akan memberi berkat dan semangat untuk menjadi lebih baik. Tetapi ketika terjadi kemerosotan untuk menyembah Allah, maka nabi ini akan memberikan kecaman yang keras dengan tentunya bukti-bukti dari realitas yang ia baca. Supaya apa? Karena tidak semua yang dilakukan itu disadari. Fungsinya para nabi itu menyadarkan kembali dan membawa mereka pulang kembali kepada yang seharusnya terjadi. Dan itu juga salah satu tugas kita ketika kita dibaptis. Kita itu diangkat menjadi apa saja, imam, nabi, dan raja. Maka berhadapan pada situasi yang semacam itu, ya kita harus bertindak bagaimana kita juga bisa membawa kembali saudara kita ini untuk kembali setia kepada Allah. Begitu Bapak Ibu yang terkasih, matur nuwun. Baik, terima kasih, Romo. Berikutnya, monggo nih yang Mas Raisen, Pak Efek Ferry namanya nih. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya, kalau tadi dijelaskan bahwa bagi umat Yahudi terjadi perkawinan antar mereka itu melibatkan Allah di sana. Nah, itu menjadi masuk akal bagi saya karena ada perjanjian antara Allah dengan umat Yahudi pada saat di Gurun Sinai. Nah, bagi kita yang non-Yahudi, di mana letak adanya perjanjian kita dengan Allah sehingga perikatan antara orang satu dengan yang lain, dalam hal ini antara laki dan perempuan itu melibatkan Allah. Atas dasar apa? Allah kok dihadirkan dalam perikatan antara laki dan perempuan. Kalau di undang-undang kita demikian, tetapi undang-undang di lain negara perkawinan antara laki dan perempuan tanpa melibatkan Allah itu sah. Nah, di mana pembenaran kita sebagai orang non-Yahudi perikatan itu harus melibatkan atau menghadirkan Allah. Demikian mohon jawaban. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ferry. Monggo, Romo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Kapan kita terikat dengan Allah? Saya ingin mengajak panjenengan untuk mengingat kembali sakramen baptisan ya. Tentu dalam sakramen baptisan itu kita tidak asal mengucapkannya, menerimanya, tetapi juga dalam sakramen itu kita sebetulnya juga mengadakan perjanjian atau perikatan dengan Allah. Dalam sakramen baptisan, kita itu diberi rahmat untuk kemudian diselamatkan dan diberi tugas. Beberapa tugas bisa kita lihat sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Maka baptisan itu sifatnya tidak bisa hilang. Baptisan itu ada dalam diri kita masing-masing selamanya. Meskipun kita beralih ke agama yang lain, katakanlah, kita tetap, baptisan itu tetap melekat pada diri kita. Dan ketika terjadi pembaptisan itu, sebenarnya kalau kita mau melihat versi orang Yahudi, itulah perikatan. Perikatan antara kita dengan Allah. Perikatan akan janji-janji Allah yang sudah disediakan untuk kita yang sudah menerima Dia melalui sakramen baptis. Maka dikatakan orang yang menikah Katolik, lah Katolik itu ukurannya apa? Menerima baptisan. Nah, baptisan ini menjadi sangat simbolis yang sangat terlihat atau perikatan yang bisa kita lihat antara diri kita dengan Allah. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan baptisan itu pastinya juga ada ketidaksetiaan di sana. Begitu Pak Ferry. Pak Ferry bagaimana? Baik, satu lagi untuk pendalamannya.
saya juga menjalin perikatan dengan Pak Thomas itu umat lingkungan kami itu dalam perjanjian kerja. Saya mengerjakan apa yang diberikan oleh beliau dan saya akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang. Nah, dalam perjanjian itu saya dengan dia, dengan Pak Thomas itu sama-sama karena satu umat dalam satu wilayah maksudnya itu sama-sama Katolik, tetapi tidak melibatkan Allah di situ. Perbandingannya begitu, Romo. Monggo silakan. Maksudnya begini, Eh, Pak. iya, gimana? Perjanjian itu terjadi antara dua orang yang kemudian sama-sama saling menerima apa yang dijanjikan. Misalkan sama-sama mendapat keuntungan dari sana. Katakanlah tadi dikatakan Anda dengan Pak siapa tadi, Pak salah satu umat lain mengadakan Pak Thomas. perjanjian, perikatan di mana nanti Anda mendapat gaji dari sana, kan begitu. Betul enggak? Mungkin yang dimaksud panjenengan ada Ya, perikatan dan betul. juga ada keuntungan yang didapat dari perikatan itu, ngaten nggih? Betul. Nah, Betul. ketika panjenengan dibaptis, kira-kira apa yang panjenengan dapatkan? Keselamatan dalam hal ini, janji keselamatan. Oke, janji keselamatan, penghapusan dosa. Apakah itu tidak bisa dimasukkan kalau kita mau menggolongkan kepada perikatan yang perlu kita jaga? Allah meminta kita setia, Allah meminta kita menerima Dia dan setia kepadanya, dan kita menerima janji itu. Seperti halnya panjenengan pasti dengan pihak lain yang mengadakan perikatan dijanjikan sesuatu, tetapi juga dituntut untuk melakukan sesuatu. Harus boten. Ya, tetapi saya dengan Pak Thomas itu tidak melibatkan Allah dalam perjanjian kerja saya. Tetapi ketika dengan istri saya terjadi perjanjian perkawinan, itu kenapa saya juga harus melibatkan Allah? Begitu, Romo, pertanyaannya. Baik, terima kasih karena perkawinan itu dilaksanakan di hadapan Allah. Jadi panjenengan menikah pastinya di hadapan imam dan di sebuah gereja. Maka disebut kalau sakramen perkawinan itu bukan imam menerimakan sakramen perkawinan, tetapi saling menerimakan antara suami dan istri, imam sebagai saksi yang utama, yang di sana mewakili kehadiran Allah. Nah, itu bedanya dengan perjanjian panjenengan dengan perjanjian kerja panjenengan dengan pihak yang membutuhkan karyawan itu tidak melibatkan Allah karena perjanjiannya hanya dilakukan antara jenengan dan pihak itu. Tetapi ini perjanjian itu dilakukan di hadapan Allah antara suami istri, imam sebagai saksi, dan kehadiran imam di sana tidak hanya kehadiran imamnya sendiri, tetapi menghadirkan Allah dalam panjenengan ketika saling menerimakan sakramen perkawinan itu. Mekaten Pak Ferry. Matur nuwun, Romo. Romo Adi. Baik, Sampun, tekan. Pak Ferry. Baik, Romo, ini ada pertanyaan. Yang pertama nih dari Bapak Dwi Wahyu. Romo, kalau dari Katolik menikah dengan Kristen Jawa dan menjadi ikut ke gereja Kristen, apa sama dengan ketidaksetiaan terhadap iman Katolik? Begitu, Romo. Baik, terima kasih. Pertama, ini pertanyaannya malah seperti kursus kanonik ya. Oke, saya akan mencoba menjawab sebisa saya, Anjih, Pak Dwi Wahyu. Kalau ada seorang yang menikah dengan Kristen Jawa dan menjadi ikut ke gereja Kristen Jawa, ke gereja Kristen apa, ya sama dengan ketidaksetiaan terhadap iman Katolik. Ya, ini pertanyaannya sudah bagus sekali. Bagus bagi saya karena sudah sangat jelas antara gereja Kristen dengan gereja Kristen Protestan dan juga dengan gereja Kristen Katolik itu ada yang berbeda.
ada yang berbeda. Kadang kita hanya memandang sama-sama Tuhan Yesus, ya kan? Tetapi kita juga lupa bahwa dari segi eh, tiga pilar iman kekatolikan pun sudah berbeda. Ada magisterium, ada kitab suci, ada yang satunya disebut dengan tradisi suci. Dan kita itu kan iman kita mengalir dari iman para rasul yang kita ketahui dari kitab suci, tradisi suci, dan juga magisterium. Maka ketika kita mencoba untuk pindah kamar, pasti mereka juga punya ajaran tersendiri yang mungkin justru mencoba untuk menganulir hal-hal yang selama ini kita ketahui, imani, dan juga hidupi di gereja Katolik. Maka dari situ memang kita sama-sama menyembah Yesus Kristus. Tetapi ketidaksetiaannya justru tidak. Ketidaksetiaannya di sana adalah pada tentunya ajaran imannya yang pastinya ada perbedaan. Setidaknya secara sederhana kitab suci kita dengan saudara-saudari kita gereja Kristen itu sudah berbeda. Di kita ada deuterokanonikanya, sedangkan di saudara-saudari kita itu menolak. Ada beberapa kitab yang ditolak yang tidak sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan juga. Maka ya ketidaksetiaan kepada ajaran lebih ke arah sana. Itu yang bisa saya berikan Pak Ernanda. Matur nuwun. Oke, terima kasih Terima kasih, Romo. Romo. Pertanyaan berikutnya nih Romo, juga mungkin kasus perkawinan ini dari Ibu Brigita Sonya. Ya mungkin karena memang membangun relasi dalam keluarga sekarang ini banyak kasus-kasus antara suami istri dan sebagainya begitu Romo. Pertanyaannya begini, Romo, apa yang harus dilakukan jika dalam proses ingin pemberkatan pernikahan pihak wanita meragukan karena pihak lelaki belum begitu mengimani iman Katoliknya, namun sudah memiliki 2 anak yang lahir dari pernikahan siri sebelumnya dengan lelaki tersebut. Karena di sini pihak perempuan tidak ingin gagal dalam pernikahannya dan ingin hidup benar di mata Tuhan. Wah, ini ada beberapa kasus ini, Romo. Monggo, Romo. Ya, betul. Ini coba saya baca kembali, nggih. Dalam proses ini pemberkatan pernikahan pihak wanita meragu karena pihak laki-laki belum begitu mengimani iman Katoliknya, namun sudah memiliki 2 anak. Oh, jadi ini yang wanita dan yang laki-laki sudah pernah melakukan pernikahan siri. Maka Bu Brigita Sonya. Benar, Romo. Oh, berarti ini 2 orang ini sudah pernah melakukan pernikahan siri, begitu lalu sudah punya 2 anak gitu ya. Iya, Romo. Terus proses 2 pernikahan anak. untuk pemberkatan di Katolik, tapi meragu, Oh, lalu Romo. berarti 2 orang yang sudah hidup bersama, sudah punya 2 anak, lalu pengen meresmikan pernikahan itu. Ini pasti Di gereja pernikahan beda agama Katolik. ya, Bu ya. Enggak, Ini pasti pernikahan beda sama-sama agama. enggak, Apa? jadi sama-sama mau ke Katolik, Romo. Jadi Hmm. sama-sama mau nikahnya ke Katolik. Dulunya nikahnya kan Muslim. Dulu kan pernah gagal, Romo. Jadi Oke, gini Bu. saya Yang laki-laki ini pertama yang perempuan bercerai, Romo. ini kayak nganu malah dia tadi penyelidikan kanonik juga ya. Yang laki-laki Full konsultasi kasuistik perkawinan di stop dulu. ya betul. Ini karena ranahnya kita mau merenungkan kitab suci ya sebenarnya. Jadi Karena yang ada berikutnya beberapa tidak penting yaitu kasus oratio dan contemplatio. ini karena ini pertanyaan yang dari Brigita Sonya itu sebenarnya lebih kepada konsultasi perkawinan. Maka kalau boleh saya menyarankan itu datang kepada Romo yang hendak memberkati atau Romo di paroki yang mau dilaksanakan pemberkatan pernikahan itu supaya dibantu dengan kasus ini. Karena jujur Bapak Ibu, eh,
setiap kasus itu berbeda pemecahannya, atau disebut pula kasuistik. Kita melihat kasusnya detail dulu. Laki-lakinya itu agamanya apa, dulu pernah menikah tidak, dan sebagainya. Itu baru nanti dilihat juga dari sisi perempuan bagaimana keadaannya, apakah beriman Katolik atau tidak, sudah pernah menikah belum. Nah, nanti baru dilihat apakah ini bisa dilangsungkan pemberkatan atau pernikahan, pemberkatan gereja atau tidak. Kalau tidak ya harus bagaimana. Nah, itu pemecahannya itu berbeda-beda di setiap kasusnya. Maka imbauan saya kepada publik kita Sonya ini untuk mengajak pihak wanita yang meragu itu untuk menemui pastor paroki, romo paroki, di mana ia hendak melaksanakan pemberkatan pernikahannya itu. Makatan Bu Brigita Sonya matur nuwun. Terima kasih Romo. Mungkin juga Bapak Ibu ini Romo, kesempatan ada hal-hal yang memang mungkin perlu dikonsultasikan, gitu, Romo, ya, karena ini membangun relasi dalam keluarga. Baik, mungkin masih ada materi lagi, Romo, yang Dari pihak saya orasio. masih ada sebenarnya hanya itu Pak, hanya apa namanya, oratio itu doa seperti doa umat, lalu kontemplatio itu membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam mencoba menghayati, menghidupi apa namanya yang sudah kita temukan ketika kita apa berlexio divina tadi. Tapi kalau ini mau dilanjutkan tanya jawab, monggo tidak apa-apa. Atau mungkin dilanjutkan dulu aja, Romo, supaya lebih lengkap. Lengkapi dulu Romo. Oh, ngaten, nggih, nggih. Roma ngelengkapi sih. Kau Baik, tengah terima kasih Bapak Ibu atas beberapa pertanyaan menarik yang tadi bersama kita renungkan, bersama kita dengarkan di sesi bertanya dan berbagi. Sebenarnya saya berharap ada yang berbagi bagaimana dalam kehidupannya, terutama dalam hidup berkeluarga itu menemui masalah dan bagaimana itu bisa duduk bareng, rembakan bareng, materi mutusi bareng, tandani bareng itu ada. Itu sebenarnya saya berharap bisa sampai ke sana, karena bila sudah sampai ke sana, kita memang benar-benar sampai kepada tahap meditatio, di mana Allah sudah mulai menuntun kita secara pribadi untuk melihat kisah hidup kita masing-masing. Dan ketika sudah sampai pada tahap itu, kejujuran itu sudah ada, keterbukaan itu sudah ada, maka kita bisa sampai kepada tahap oratio. Oratio ini secara sederhana kita diajak untuk membuat doa, dan doa itu berisi hasil permenungan kita bersama dengan Allah melalui teks suci yang kita baca. Teks suci itu berbicara terhadap aku apa. Oh, ternyata aku kurang setia pada suamiku dalam hal menyiapkan makan pagi. Dulu sering aku siapkan, sekarang cukup aku kasih uang untuk jajan. Maka kayaknya Tuhan menegur saya di bagian itu untuk setia pada suami saya. Nah, dalam doanya bisa dikatakan, Tuhan yang baik, aku bersyukur karena Engkau telah menegur ketidaksetiaanku, terutama dalam hal menyediakan makanan sumber energi untuk suami saya. Maka saya mohon berilah saya kekuatan supaya saya kembali bisa setia untuk menyiapkan makanan sarapan pagi untuk suami saya. Nah, jadi oratio ini itu mengungkapkan doa spontan sebagai buah permenungan kita dengan teks suci yang kita dapatkan. Dan setelahnya kita membiarkan diri menanamkan dalam-dalam hasil permenungan kita, niatan kita untuk berubah itu masuk ke alam bawah sadar kita, yakni dengan diam
mencecap-cecap kembali sabda, mengingat-ingat kembali niatan, dan menguatkan kehendak untuk bisa melakukannya. Inilah yang disebut tahap kontemplatio, di mana kita benar-benar diisi, diperbaharui, dan boleh merasakan kekuatan yang ilahi. Matur nuwun, mari kita berdoa bersama Yesus berkah dalam. Mekaten Bapak Ibu sedaya Terima sampun. kasih Romo Adi. Masih ada beberapa menit Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada yang mau sharing atau tadi pengalaman hidup dalam keluarga. Selain tadi memang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom chat. Oh, ini Romo juga mungkin nanti berkenan untuk materinya, PPT-nya bisa di-share supaya Bapak Ibu juga bisa memakai sebagai bahan tambahan sehingga ketika memandu bisa semakin luas. Oke. Monggo Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan di dalam chat dari Ibu Ayang. Tadi diceritakan solusi ketidaksetiaan zaman para nabi dahulu. Mereka yang dikatakan melakukan perbuatan yang menjijikkan Allah Metu. ya. Ini ada pertanyaan Romo. Mungkin sebelum juga ada pertanyaan yang lain. Tadi diceritakan solusi ketidaksetiaan zaman para nabi dahulu. Mereka yang dikatakan melakukan perbuatan yang menjijikkan Allah dituntut untuk menceraikan istri asing dan juga berpisah dengan anak-anaknya. Bagaimana untuk keadaan sekarang bagi suami Katolik yang tidak setia dan sudah punya anak? Solusi apa yang gereja sarankan bagi keluarga itu? Apakah juga gereja berharap suami Katolik menceraikan istri, kembali ke istri pertamanya dan berpisah dengan anak-anaknya? Ataukah anak-anak tetap harus menjadi tanggung jawab si bapak karena anak tidak bersalah? Terima kasih Romo Aji. Ini juga kasus nih Romo. Ya, ini kasus ya. Tapi menarik karena beliau ini mengawali dengan kecaman Maleaki terhadap orang-orang Yahudi yang akhirnya menikahi bangsa asing lalu diminta untuk menceraikan bangsa asing itu dan kembali kepada eh, istri pertamanya untuk kembali setia. Karena di sini yang dipertimbangkan oleh Maleaki kala itu adalah pemurnian keturunan Yahudi. Maka kita juga ketika mau membandingkan, kita juga harus lebih detail kembali melihat kasusnya bagaimana. Kalau dalam Malayake ini kasusnya adalah Malayake itu ingin mempertahankan kemurnian keturunan Yahudi. Maka ketika ada kasus perkawinan dengan bangsa asing, ya ia akan dengan tegas menarik yang Yahudi dan membuang yang non-Yahudi. Karena bagi mereka katakanlah non-Yahudi itu adalah kafir, tidak layak untuk menerima janji Allah. Lalu bagaimana dengan kasus ini, di mana seorang suami istri, di mana sudah punya anak, lalu dia punya istri kedua dan sudah punya anak, kan seperti itu. Nah, saya tidak bisa mengatakan serta-merta bahwa pastinya perkawinan yang kedua dengan istri yang kedua ini itu tidak sah perkawinannya oleh gereja Katolik. Yang dipandang sah adalah perkawinan yang pertama. Maka untuk tanggung jawab terhadap anak-anaknya itu tetap ya akan menempuh jalur hukum, Pak. Pasti ada kewajiban di sana terhadap anak-anak dari situ, dari perkawinan yang kedua itu. Maka ini sekali lagi memang kasuistik yang dibungkus. Tapi saya ingin menekankan tadi bahwa Nabi Maleaki itu ingin mempertahankan kemurnian keturunan Yahudi. Sedangkan kita di zaman sekarang itu
lebih ke arah mempertahankan ajaran iman kita. Maka bagaimana keduanya itu bisa dipertalikan. Kalau kita ingin mempertahankan ajaran iman kita, maka sebisa mungkin kita memperoleh atau mau menikah itu dengan yang seiman, kan arahnya ke sana. Atau setidaknya bisa menerima iman kita, menghormati iman kita, tidak kemudian menjadi berseberangan dengan iman kita yang bisa memicu ketidaksetiaan iman, kan seperti itu. Maka dalam perkawinan beda agama selalu di bawah perjanjian yang jelas untuk saling menghormati imannya. Nah, yang di sini yang ingin kita pertahankan adalah iman. Maka Maleakhi kalau mau berbicara di zaman ini, maka ia akan berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman itu. Ketika hendak terjadi perkawinan yang beda iman, maka ya perlu adanya saling menghormati iman masing-masing. Itu yang bisa saya jawab ya Pak, karena beliaunya ini membandingkan memang kasus harafiah yang terjadi di zaman Maleakhi dengan kasus harafiah yang terjadi di zaman sekarang. Sedangkan intisarinya Maleakhi ingin mempertahankan kemurnian keturunan Yahudi sehingga lahirlah anak-anak yang setia kepada Allah. Sedangkan di zaman ini kita hendak mempertahankan kemurnian iman kita sehingga anak-anak kita nanti juga mencintai iman kita. Maka ketika terjadi pernikahan beda agama, selalu ada prasyarat. Yang pertama membaptiskan anaknya di gereja Katolik, mendidik anaknya imannya di gereja Katolik, dan suami istri harus saling menghargai iman mereka masing-masing. Itu yang ingin saya tekankan kepada siapa ini? Ayang ini ya. Terima kasih. Kasih Romo. Berarti ini konteksnya memang berbeda ya Romo, antara dulu zaman Ye. Maleakhi dengan zaman sekarang ini. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu berkaitan dengan Untuk tema slide-nya sudah ketiga? saya share ya. Slide-nya sudah saya share di kolom percakapan. Iya Romo. Kasih monggo Bapak Ibu. Mungkin juga yang belum presensi untuk data kami bisa presensi terlebih dahulu. Romo Bapak Ibu memang dari Komisi Kitab Suci Kefikepan mencoba untuk membantu umat dan juga para pemandu atau katekis di lingkungan, di paroki dengan pertemuan semacam ini. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan bulan depan pertemuan keempat juga akan ada pertemuan yang sama dengan narasumber Romo yang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal untuk kita semua, sehingga kita bisa memandu dengan baik dan juga memberikan peneguhan dan wawasan yang semakin luas kepada umat. Tidak ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita pulang lebih awal nih, Romo. Nah, syukur pada Allah. Tidak Untuk ada lagi. saya hanya menyarankan Pak Hernanda, kalaupun ada hal-hal yang terjadi dalam perkawinan panjenengan, tolong libatkanlah libatkanlah imam atau bruder atau suster di sana sebagai pihak yang netral dan bisa dimintain pendapat. Kadang-kala kita melibatkan orang yang tidak netral, akhirnya yang membela satu dan membunuh yang lainnya. Mungkin bisa melibatkan imam di parokinya atau bruder atau suster yang memang dianggap netral, sehingga bisa membantu supaya apa yang sedang digulati ini bisa diselesaikan. Kadang-kala juga umat itu merasa takut untuk menemui romonya, padahal romonya sudah disuntik anti rabies sehingga tidak mencopot ya. Jadi datang saja, bertanya dan berdiskusi. Saya pikir romonya akan berterima kasih karena panjenengan sudah membantu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Terima kasih, matur nuwun. Romo, kalau saya membayangkan ketika dua tahapan yang diaturkan Romo, Lexio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio itu bisa dilaksanakan, memang sungguh sangat indah di Romo.
Kira-kira kalau Nggih. misalnya keempat tingkatan ini dilakukan dalam satu rangkaian itu butuh waktu berapa lama ya Romo? Kita bisa tidak untuk yang pertama kali kita tidak perlu lama-lama Pak, 30 menit, 30 menit untuk katakanlah 40 menit lah, 10 menit untuk eh, leksionya, 10 menit untuk meditasionya, 10 menit untuk orationya, dan 10 menit untuk kontemplasionya. Kita belajar dari yang sedikit dulu, nanti bisa dikembangkan. Karena setiap porsinya beda. Kadang-kala kita jatuh lama bisa katakanlah kita jatuh lama di sesi di mana kita bertanya pada diri kita di meditasionya. Kita lebih lama bisa bagus, oke. 10, 15, 20 bisa. Tapi yang para frater alami lakukan itu biasanya 1 jam memang. Jadi semacam Lexio Divina terpimpin kalau itu namanya. Ini yang tahap meditasi yang mungkin paling menarik ya Romo, membangun sebuah kesadaran dalam hidup pribadi maupun sesama ya Romo. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Adi Sabto yang sudah berkenan mengisi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam ruang Zoom ini. Semoga menjadi sebuah bekal untuk pendampingan kita pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Baik, mari kita tutup acara pada malam hari ini. Kalau ada sesuatu yang kurang dari saya selaku moderator, dimohonkan maaf. Dan kita tutup dengan doa. Bapak Aris akan memimpin doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo Adi. Monggo Pak Aris. Terima kasih Pak Hernanda. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah bisa mengikuti sosialisasi PKSN pertemuan ketiga ini dengan Romo Ignatius Adi Sabto Wibowo di dalam memahami kitab Nabi Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai 16. Kami diharapkan bisa melakukan leksio, kemudian meditasio dan juga kontemplasio di dalam keluarga kami. Andai kata kami mengalami luka-luka yang mesti harus kita balut dengan doa. Sadarkanlah kami untuk selalu setia kepada janji perkawinan Katolik kami. Semoga apa yang sudah disatukan oleh Allah sungguh bisa menyadarkan kami, andai kata di dalam mengarungi hidup berkeluarga, ada badai, ada hal-hal yang mungkin masih tidak ada kecocokan ataupun ada masalah, tetapi semuanya itu bisa pulih, bisa kembali lagi berkat pendampinganmu dan juga berkat apa yang harus kami lakukan bisa berjalan dengan lancar setelah kami mengikuti pendalaman PKSN, khususnya di dalam memahami kitab Nabi Maleakhi ini. Ini semua kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berkat dari Romo Adi. Tuhan bersamamu dan bersama dengan Roh-Mu. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan secara khusus, dan mereka yang membutuhkan doa dari sesamanya, selalu berada dalam lindungan, tuntunan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi, terima kasih Romo Adi. semuanya malam hari ini. Mohon keluar di Pak Hernanda.
Ji, matur nuwun Bapak Ibu. Nuwun, Pak Hernanda, sedaya Ji, nyuwun pamit. terus Eh, Romo. Matur Ji, suwun Romo. sehat-sehat Pak R. Makasih. Ji, makasih Romo Adi. Pak Wahyu. Ji. Terus. Makasih Pak R.